Dalam hal ini ada Pak Wira, Pak Davi, kemudian ada Pak Riyandi, Pak Rahmat, Pak Zaki, Pak Edil, sama Pak Romi dan teman-teman semuanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kolaborasi yang apik ya, dan epik ya, kolaborasi yang kita laksanakan bersama tidak hanya pada hari ini tetapi juga pada kegiatan training yang kita lakukan sebelumnya untuk para dosen di wilayah Sumatera Barat. Jadi kegiatan kita pada kali hari ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan yang kita lakukan sekitar 2 bulan yang lalu. Rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai, kami sayangi, tentu banyak hal baru yang dipelajari ya. Saya yakin kalau di di kampus, di kuliah itu kita mendapatkan banyak hal, tetapi kadangkala porsi dari industrinya cukup sedikit. Porsi dari industri atau porsi yang langsung mengarah pada industri keuangan dalam hal ini syariah itu biasanya memang tidak sebanyak yang bisa kita ceritakan. Ya karena kalau di kuliah itu kan SKS-nya juga terbatas, ya. Mata kuliah yang dipelajari banyak. Sehingga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini kita harapkan memang tetap bisa menjadi knowledge ya, bisa menjadi knowledge dan ke depan bisa menjadi skills dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman semuanya. Saya kebiasaan Bapak Ibu, padahal ini kan masih adik-adik mahasiswa aja, masih adik-adik mahasiswa. Kayaknya belum ada yang berumah tangga ya di belakang ya. Jadi adik-adik mahasiswa semuanya, ke depan industri jasa keuangan itu akan tumbuh besar, ya, dimanapun itu. Apalagi sekarang dengan digitalisasi yang makin marak, itu industri jasa keuangan itu akan tumbuh berkali-kali lipat. Tumbuhnya kurvanya tidak lagi kurva normal, dia akan melonjak-lonjak. Itu yang harus kita hadapi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang ketika teman-teman semua ini sudah lulus. Jadi persiapkan diri sekarang, apalagi teman-teman yang sudah dari awal ketika lulus SMA meminta restu kedua orang tua untuk kuliah di Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnis, di Fakultas Muamalah, ngambil keuangan Islam, ngambil jurusan-jurusan yang terkait dengan ekonomi maupun keuangan Islam. Jadi jangan sampai ketika lulus tidak dipakai apa yang kita pelajari di sini. Jadi manfaatkan sebesar-besarnya. Di Padang, di Sumatera Barat banyak kesempatan kita berkarya di sektor jasa keuangan. Di Sumatera secara umum maupun di Jawa juga banyak. Tapi kalau memang banyak teman-teman saya yang dari Imam Bonjol, dari UNAN, kebanyakan yang di Padang itu ketika hijrah ke Jakarta kebanyakan dari praktisi hukum atau jadi politisi ya, rata-rata begitu. Jadi kayaknya ini kita perlu dari generasi muda dari Padang ini ke depan juga harus menguasai sektor jasa keuangan juga. Karena sektor realnya sudah banyak dikuasai orang Padang. Masakan Padang, kalau ke Padang itu kalau kita diet tapi jalan-jalan ke Padang itu rugi gitu kan. Kalau di Jakarta itu kalau kita mau makan enak ya nyari makanan Padang, masakan Padang. Itu mau makan enak gitu. Saya tinggal lama di Aceh pun kalau makan enak ya nyari masakan Padang gitu. Jadi sektor realnya sudah dikuasai orang Padang. Bangunan-bangunan Padang tuh di Jakarta, di Jabodetabek itu banyak banget, tidak terhitung. Sektor jasa keuangannya yang kayaknya perlu juga kita kuasai ke depan. Jadi selain sektor realnya juga sektor jasa keuangannya. Tentu sektor jasa keuangan akan banyak mendukung sektor real. Tidak mungkin sektor jasa keuangan itu tumbuh tanpa ada sektor real. Kalau ada sektor yang tumbuh tidak real, berarti sepertinya keluar dari prinsip-prinsip syariah. Kan gitu, nggak ada barangnya tapi kok bisa kaya raya gitu, nggak ada barangnya. Jangan-jangan main slot gitu. Jangan main slot. Jadi ini yang teman-teman juga perlu mulai menambah literasi di sektor jasa keuangan. Apalagi yang mau berkarir di sektor jasa keuangan, itu juga perlu mempersiapkan diri. Banyak karir sektor jasa keuangan itu terbuka.
Tadi teman-teman belajar mengenai sektor industri jasa keuangan non-bank. Mungkin yang paling banyak dikenal bank, tapi non-bank itu banyak banget. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber juga. Tidak hanya pembiayaan, tidak hanya syariah, tidak hanya asuransi. Banyak sekali sektor jasa keuangan yang bisa kita masukin. Tempat aktualisasi diri, tempat kita mencari rezeki juga di situ banyak. Nah itu yang kami harapkan nanti adik-adik mahasiswa ini ketika sudah belajar mengenai apa itu IKNB Syariah, ke depan bukan mempraktekkan, dipraktekkan ya. Minimal kalau teman-teman ini kuliah di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum dan Syariah atau Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, minimal ya rekeningnya ya jangan hanya Mandiri atau BRI lah. Minimal punya BSI ya. Kalau teman itu artinya kan kita kan walk the talk ya, kita menjalankan apa yang kita kan kaburu maktan mindallah, antakulu ma la ta'lamun katanya. Jadi antakulu ma la taf'alun. Jadi kita bisa bicara tentang syariah tapi sebisa mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga perangkat-perangkat yang kita pakai adalah perangkat-perangkat yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Terakhir kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah aktif. Kami sangat mengapresiasi. Ada 100 lebih sebenarnya Pak ya, Bapak Ibu, ada 100 lebih, ada sekitar 120 kurang sedikit yang hadir dari pagi hari. Tetapi karena beberapa mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dan ada beberapa yang harus presentasi, jadi sayang sekali memang ada beberapa yang harus mengikuti presentasi di kelas. Tetapi sampai akhir penutupan ini pun masih sekitar 90 orang. Jadi kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Terakhir, mungkin selain kami juga mengucapkan terima kasih tadi kepada segenap sivitas akademika dan pimpinan dari UIN Imam Bonjol selaku host, selaku tuan rumah. Doakan kami di Otoritas Jasa Keuangan juga bisa mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan dengan lebih amanah, dengan lebih baik lagi. Tentu teman-teman sering mendengar banyak keluhan tentang asuransi, banyak keluhan tentang hal-hal lain terkait sektor jasa keuangan. Doakan kami bisa menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor keuangan dengan istiqomah, dengan amanah ya, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip integritas. Dan terutama kalau terkait dengan sektor jasa keuangan syariah, kita berharap semoga sektor jasa keuangan syariah itu tumbuh dan tumbuh terus. Meskipun angka pertumbuhannya tinggi, tetapi memang kalau kita bandingkan dengan sektor yang konvensional masih cukup jauh tertinggal. Kenapa? Karena kalau kita survei saja dari 100 mahasiswa yang hadir, mungkin yang punya rekening syariah juga mungkin hanya beberapa. Misalnya seperti itu survei-survei ringan saja. Itu yang kita perlu ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Semoga kerjasama dengan UIN Imam Bonjol Padang ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak. Rekan-rekan semuanya, semoga tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita berharap masih ada follow up. Tadi Pak Wira nanya ke saya, Mas Agung, follow up-nya apa nih kira-kira dari teman-teman mahasiswa ini? Nah, doakan kami bisa memikirkan kembali mengenai follow up dari kegiatan ini. Ya. Jadi tidak berhenti dari di sini, tetapi juga kita bisa memberikan kontribusi yang konkret bagi perkembangan industri keuangan syariah, terutama industri keuangan non-bank syariah, dan juga bagaimana industri keuangan non-bank syariah ini dapat mendukung ekosistem halal baik di Sumatera Barat maupun di Indonesia secara umum. Demikian kita tutup bersama acara Training of Community Industri Keuangan non-bank syariah ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat.